got body roll. Don't give a fuck by no. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch don't set me up. Video ini berasal dari kumpulan teori dan spekulasi serta prediksi yang dikemas dalam cerita agar teman-teman semua bisa menikmati jalan ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di video sebelumnya, Boruto menghadang Jura sambil mengatakan, "Hai makhluk Shiju, urusan kita saat itu belum selesai. Saatnya untuk bertarung ulang." Jura yang melihat Boruto hanya mengatakan, Otsutsuki Boruto, aku sebenarnya memang ingin mencarimu setelah dari Konoha. Tapi baguslah, kedatanganmu bisa membuatku tidak harus bersusah payah lagi." Tanpa basa-basi, Jura langsung menembakkan kembali biju damba kecil ke arah Boruto. Kashin Koji menggunakan kataknya langsung memberitahu Boruto, "Hati-hati Boruto, sepertinya biju damba kecil itu memiliki efek yang sama dengan biju damba biasa." Boruto menjawab, "Kalau begitu ini lebih gawat, karena walaupun aku bisa menghindarinya dengan Hiraishi no Jutsu, biju damba itu tetap akan menimbulkan ledakan besar yang bisa menghancurkan sekitarnya, kecuali aku bisa menyerapnya." Kashin Koji mengatakan, "Jangan lakukan itu Boruto, kamu hanya bisa menyerapnya dengan karma, dan jika karmamu aktif, itu berarti Momoshiki punya kesempatan untuk mengambil alih tubuhmu." Boruto menjawab, "Aku tahu itu, tapi aku tidak punya cara lain." Ketika biju damba kecil itu siap ditembakkan, tiba-tiba saat itu Kawaki muncul dan menghajar Jura sampai terpental. Tidak hanya Kawaki, Delta pun datang dan dengan matanya, Delta langsung menyerap biju damba itu. Kawaki mengatakan, "Ini balasan akibat kau buat aku pingsan sebelumnya." Jura yang terlihat tersungkur pun berkata, Otsutsuki Kawaki, sudah sadar ya? Aku sudah bilang kau lebih baik diam saja." Boruto yang melihat hal itu pun langsung berkata, "Akhirnya kau mau juga bergabung denganku Kawaki?" Kawaki menjawab, "Jangan salah sangka, urusan kita belum selesai. Aku datang untuk melindungi Himawari." Boruto mengatakan, "Aku berterima kasih kepadamu sudah menjaga Himawari selama ini." Di tempat lain, terlihat Sarada, Sumire beserta Shikadai, Chocho dan Inojin sedang mengepung Hidari. Sarada berbicara dalam hati, "Cakra ini persis seperti milik ayahku." Dia pun kemudian berkata, "Hai Shinju, mengapa kau datang ke Konoha?" Hidari menjawab, "Uchiha Sarada ya, aku tahu banyak tentang dirimu dan kekuatanmu, seolah-olah itu sudah tertanam dalam ingatanku." Sarada pun bergumam dalam pikirannya, berarti benar apa yang dikatakan Boruto. Makhluk Shinju ini tidak hanya menyerap cakra ayahku, tapi juga mengambil fisik dan ingatannya. Shikadai langsung memanfaatkan momen itu untuk mengikat Hidari dengan teknik Kagemane no Jutsunya, tapi ternyata Hidari sangat awas. Hidari berhasil menghindarinya dengan mudah. Saat itu Sarada langsung menyerang Hidari dengan teknik Katon Gokyaku no Jutsu. Hidari yang berada di udara ternyata membelah serangan api itu dengan tangannya yang berubah menjadi pedang. Hidari mengatakan, "Sepertinya aku harus menangkapmu sekarang Uchiha Sarada." Hidari bersiap untuk menyerang, tapi untungnya dia keburu dihajar oleh Chocho. Hidari sempat terpental cukup jauh. Shikadai langsung menggunakan Kagemane no Jutsunya untuk mengikat Hidari, dan kali ini berhasil mengenai Hidari. Sarada yang melihat hal itu langsung mendatangi Hidari dan berkata, "Sekarang jelaskan padaku mengapa cakra ayahku ada padamu." Di tempat lain, Kurama yang mengendalikan Himawari berhasil berlari sejauh mungkin dan sampai di satu hutan. Di situ akhirnya kesadaran Himawari kembali lagi. Di alam bawah sadarnya, Kurama berkata, "Untuk saat ini kita berada dalam kondisi aman." Himawari pun bertanya kepada Kurama, "Kurama, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Sebelumnya kau mengatakan jika takdir Boruto dan Kawaki tertukar. Apakah itu artinya Boruto lah kakakku yang sebenarnya?" Kurama menjawab, "Ya, benar. Sebenarnya ketika momen itu terjadi, aku baru mendapatkan kembali kesadaranku. Tiba-tiba aku merasakan ada lonjakan cakra luar biasa kuat dan unik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lonjakan cakra itu langsung melingkupi seluruh bumi. Aku terus memperhatikan diam-diam di balik tubuhmu. Dan saat itulah aku menyadari ada yang tidak beres. Semua orang langsung merasa jika Boruto adalah musuh, sedangkan Kawaki adalah anak dari Naruto. Tapi aku sendiri tidak terpengaruh dengan hal itu. Karena itulah aku bisa mengambil kesimpulan jika terjadi sesuatu yang menukar takdir Boruto dan juga Kawaki." Himawari pun langsung mengatakan, "Lalu bagaimana dengan nasib ayah dan ibuku? Apakah mereka masih hidup?" Kurama pun menjawab, "Aku tidak tahu bagaimana detailnya, tapi aku rasa keduanya masih hidup, hanya saja tidak ada di dimensi ini. Bisa jadi seseorang memindahkan atau menyegel mereka ke suatu tempat." Himawari terlihat lega mendengarnya. Di kantor Hokage, Shikamaru terlihat sangat panik dan langsung meminta para shinobi elit Konoha datang ke tempat di mana Jura dan Hidari berada. Shikamaru bahkan menghubungi Eida. Di situ Shikamaru berkata, "Eida, beritahu aku apa motif dua Shinju itu datang ke Konoha." Eida menjawab, "Shika sayang, mereka sebenarnya ingin menemui Naruto, lebih tepatnya untuk bertemu Kyuubi." Shikamaru pun langsung mengatakan, "Berarti mereka mencari sesuatu yang sia-sia karena Naruto sudah tidak ada." Eida mengatakan, "Justru itu Shika-chan, aku lihat jika Shinju yang bernama Jura ini mengatakan bahwa dalam tubuh Himawari
Himawari ada Kyuubi. Shikamaru pun kaget mendengarnya. Bagaimana bisa? Dan saat itulah Daemon mengatakan, Kyuubi, jadi kekuatan tempur dahsyat yang kurasakan waktu itu ternyata adalah cakra Kyuubi. Luar biasa. Terlihat sekali Daemon begitu terkesan dengan kekuatan Kyuubi. Belum selesai dengan kebingungannya, Shikamaru pun tiba-tiba dikagetkan oleh seekor katak kecil yang ada di kantornya dan berkata, aku perlu bicara denganmu Shikamaru Nara. Dan ternyata itu adalah Kashin Koji yang berbicara. Apa yang akan Kashin Koji sampaikan? Tonton di video selanjutnya ya. Terima kasih.